Selamat pagi saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat hingar-bingar perpolitikan, kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, dan semuanya yang ada di Indonesia ini, kita akan prihatin adanya pengaruh tekanan asing terhadap negara kita, terutama memperebutkan sumber daya alam yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa ini. Tetapi rupanya mereka lebih concern mengelola, mengeruk, mengambil sumber daya alam di Indonesia ini dibandingkan dengan warga negara asli Indonesia. Di sini ada lack of ilmu pengetahuan, lack of keinginan, kemudian ada lack of myelin, artinya saraf-saraf di dalam tubuh bangsa Indonesia untuk segera bergegas melaksanakan sesuatu. Dalam arti mereka agak malas untuk quick respon terhadap berbagai sumber daya alam yang sudah diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bangsa lain concern untuk mengambilnya. Tambang-tambang, freeport dan sebagainya, mereka incar nikel, kemudian apalah macam-macam. Karena di sana mereka tidak mempunyainya. Kemudian ada konflik antara religion, agama Islam yang ada di negeri kita ini, manusianya dengan orang-orang asing tersebut, karena mereka juga tidak menganut Islam. Bahkan ada komunis dan liberal, itu sama saja sebetulnya. Mereka sama dan sebangun tapi agak berbeda. Yang satu memang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, yang Barat mengakui tapi mereka tidak concern. Jadi disinilah terjadi intersection atau tabrakan berbagai masalah di dalam negeri Indonesia ini. Sudah ada memang pendidikan-pendidikan Islam di pesantren-pesantren dan semuanya, tapi mereka sepertinya tidak convergence ya, dengan kekayaan sumber daya alam yang kita berikan, yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya bukan hanya tidak konvergensinya, bukan hanya karena iger atau keinginan mereka umat Islam, tetapi pemerintahnya juga sudah diintervensi atau dipengaruhi oleh berbagai anasir-anasir asing yang tadi ingin memperebutkan sumber daya alam yang kita punya, karena kita juga tidak ngapa-ngapain terhadap sumber daya alam itu. Kemudian akan kita hipotesiskan bahwa sebenarnya manusia-manusia Indonesia ini kurang respons terhadap berbagai masalah yang ada di dalam negara ini, artinya sumber daya alam dan sumber-sumber daya yang lain yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupannya atau peningkatan kehidupannya. Sebagai contoh adalah
kita bandingkan dengan bangsa Cina yang sangat produktif dan turun-turunannya yang ada di Indonesia, mereka sangat quick ya, antara demand kebutuhan dirinya dengan sumber daya yang ada di sekelilingnya itu sangat responsif sekali. Kalau di sana ada sumber daya alam, mereka akan cepat untuk mengelolanya atau untuk mengembangkannya. Kalau ada market, ada barang, ada ini, mereka cepat untuk responnya. Jadi sebenarnya di sini ada perbedaan yang mendasar mengenai kemampuan, bukan kemampuan ya sebenarnya, tapi ada trigger atau myelin atau saraf-saraf atau indera perasa yang ada di dalam seluruh tubuh ini untuk meresponnya itu smell-nya ya, smell of business atau smell of apapun yang respon barang-barang sumber daya ada yang di sekitar kita, ini memang berbeda. Yang berbeda. Sebenarnya ajaran Islam ini sangat sempurna kalau kita pelajari secara detail ya. Tetapi memang sepertinya kita ini selalu dibawa-bawa terus agar bukan ajaran Islamnya yang diamalkan, tetapi konfliknya yang dipertajam dengan oleh ya anasir-anasir lain yang bergendak terhadap kita. Jadi kita ini dibuat repot melayani konflik, tetapi kita tidak concern terhadap diri kita sendiri, merespon sumber daya alam yang ada di sekeliling kita. Ditambah pemerintah juga tidak punya sifat seperti itu, sehingga pengelolanya juga mengalah saja, menurut saja apa yang didiktikan oleh asing. Tetapi sebenarnya bukan dikti yang langsung ya, bukan mencongak ya, tapi mindsetnya itu dibuat lari ke arah kemauan asing tersebut. Nah di Indonesia ini kan ada Cina, ada Barat. Nah dua-duanya juga mempengaruhi. Nah, kita sebagai individu manusia bangsa Indonesia ini menjadi confused. Berbagai algoritma ya, kemudian mindset yang berkeliaran, kita akhirnya menjadi confused, sehingga menambah perbedaan, konflik akan keyakinan kita Islam dengan yang lain. Tetapi kita tidak menyadari ajaran Islam yang ada di dalam yang ada ini untuk kita manfaatkan merespon berbagai sumber daya yang ada di sekeliling kita, sumber daya alam, sumber daya marketing ya, market, kemudian sumber daya yang lain di sekeliling kita, sumber daya pengaruh asing dan sebagainya. Kita tidak bisa merespon dengan baik, akhirnya ngedumel. Pemerintahnya juga demikian, karena memang mindsetnya belum, kalau meminjam
terminologi Rocky Gerung itu dungu, bukan bodoh ya, cuman di apa itu dibalari ke arah pengaruh-pengaruh asing tersebut yang tentu saja menginginkan sesuatu dari yang kita punyai. Sebenarnya dalam ajaran Islam juga sudah dinyatakan ada bahwa ajaran Islam itu tidak ada pemerintahan sebetulnya. Artinya pemerintahan yang ini memiliki sumber daya alam, ya. Kemudian kita tidak bisa mengolah, ya. Kemudian kita diamkan saja, itu juga tidak bermanfaat. Anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sia-siakan. Mensyukuri nikmat Allah itu adalah memanfaatkan apa yang ada di dalam diri kita. Kesadaran itu memang sepertinya belum terlalu masif dan agresif mensyukuri nikmat Allah ini. Jadi yang ada akhirnya hanya konflik-konflik saja. Tetapi kita tidak mempersiapkan diri untuk aware akan masalah ini. Sedangkan pemerintahnya juga memang habitatnya seperti ini, maka pemerintahnya juga sifatnya seperti itu. Jadi akhirnya semuanya seperti tidak berdaya. Padahal untuk berdaya itu sebenarnya tidak harus memusuhi, tetapi introspeksi diri, self-checking, kemudian kita memperbaiki diri. Bagaimana cara merespon agar tidak terjadi konflik, tapi diri kita, tubuh kita menjadi bermutu dan ada progres. Kita harus mempersiapkan sumber daya seperti itu, sumber daya manusia seperti itu. Karena kita sadari bahwa di dalam Islam kita semua adalah khalifah Allah di muka bumi. Software kita, artinya pemikiran-pemikiran kita, algoritma kita, itu harus kita siapkan untuk merespon sumber daya yang ada di sekeliling kita. Kita manfaatkan dengan ridha Allah, tentu saja dengan petunjuk Allah. Kita jangan terbawa konflik. Memang konflik itu diadakan agar kita tidak konsen terhadap peningkatan mutu diri kita, tetapi supaya kita baper ya terhadap anasir-anasir yang ingin mempengaruhi kita. Dan itu kadang-kadang juga mereka ada yang by design, ada yang memang by individu. Memang sifatnya adalah orang itu seperti itu. Kalau tidak concern sekali terhadap ajaran Islam, baik itu manusia yang beragama Islam, ya kalau sudah beragama Islam tentu saja ada remnya untuk bertindak secara halal, artinya secara syariat. Tapi kalau bukan beragama Islam, tentu saja mereka memakai ukuran-ukuran rasional untuk mempengaruhi dan berusaha seperti mempengaruhi itu bukan hanya jahat atau tekanan keras ya. Mula-mula mereka menggunakan cara-cara yang halus sesuai dengan budaya kita.
Tetapi sebetulnya mereka kan bukan tujuannya bukan ikhlas, ya, tetapi mereka menyusup atau mempengaruhi agar bisa masuk ke dalam suasana batin kita. Orang Islam, terutama orang Indonesia, Jawa, Sunda, dan sebagainya, semuanya pada umumnya, itu kalau diperlakukan dengan baik, ikhlas sepertinya, ya, itu akan luluh, akan welcome. Memang itu sifat dari bangsa Indonesia ini yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka menghormati orang asing itu. Padahal sebetulnya itu dimanfaatkan. Artinya kalau sudah masuk, berbalik. Harus kita punya pemikiran-pemikiran, bukan negative thinking, ya, tetapi sebetulnya kita bisa melis sifat-sifat treatment yang ada atau ancaman yang ada pada diri kita atau bangsa kita ini. Diri kita lah sebetulnya. Kalau kita bicara bangsa adalah sekelompok, ini akan lebih kompleks lagi. Tapi sebetulnya kita memulai dari individu-individu saja. Jadi kesadaran untuk merespon itu sebetulnya harus ada di dalam setiap individu bangsa ini, anak bangsa ini. Tetap mereka belajari Islam sebagai cara hidupnya. Tetapi kita juga harus step up atau meningkatkan diri sebagai Islam itu untuk merespon sumber daya yang ada di sekeliling kita. Dan ini sebetulnya lebih fundamental. Karena kayak seperti misalnya serangan narkoba, itu sebetulnya untuk melemahkan respon individu kita terhadap sumber daya yang ada di sekeliling kita, sehingga kita menjadi manusia yang lemah. Sebetulnya intinya itu serangan terhadap sumber daya manusia. Kalau manusianya bertakwa, kemudian cerdas, ya, tidak bisa dipengaruhi. Oh, ini pengaruh ini adalah melemahkan kita. Maka kita menyadari. Dan tentu saja kita responnya sebetulnya bisa berlevel-level. Level pencegahan pun bisa sebenarnya. Bukan harus kuratif, artinya harus tindakan balas. Tapi bisa tindakan preventif yang ada di dalam diri kita. Kita menyadari ini. Itu harus dari generasi muda. Ya tentu saja kalau generasi tua akan reaktif. Kalau generasi muda itu sebetulnya kita tanamkan. Kita cultivate, ya. Cultivate itu kita siangi manusia-manusia ini. Yang tentu saja manusia ini suatu makhluk yang sangat sempurna ciptaan Allah. Dari sini sebetulnya kita bukan revolusi, ya, evolusi sebetulnya. Mempersiapkan generasi muda kita ke depan untuk berhadapan juga dengan generasi mereka yang turun-turunannya. Jadi sebenarnya kita ada hal yang positif, ya. Artinya kita menyiapkan generasi muda ini, individu ini dengan baik. Ya. Banyak cara-cara kita dalam hal pendidikan dan sebagainya yang dalam Islam yang mungkin
bagus tapi kurang pas ya. Misalnya pendidikan sekolah dasar terpadu Islam ya, itu mahal sekali membayarnya. Biaya masuknya masih ratusan juta, biaya boardingnya bisa 7,5 juta sebulan. Itu bayangkan saja. Apakah itu tepat ya? Karena penghasilan orang aja yang sudah bekerja itu 7,5 juta sebulan. Itu udah banyak. Mereka satu anak menghabiskan living cost 7,5 juta sebulan, 10 juta. Ya mereka nanti gimana untuk bersaing ke depannya? Jadi sebetulnya kita harus membongkar kembali mindset kita, perilaku kita, dan sebagainya di dalam merespon sumber daya di sekitar kita. Sumber daya itu maksudnya bisa pengaruh asing, pengaruh orang yang ingin merebut kita, baik sebagai market maupun kekayaan sumber daya alam dan sebagainya. Kalau kita membiarkan sumber daya alam kita tidak kita olah, tidak kita ini, kemudian asing tentu saja berminat, ya kan? Jadi kita memang harus meningkatkan kemampuan mengolah sumber daya alam itu dari diri kita sendiri. Dan jangan rendah diri atau kalah terhadap asing ya. Sebenarnya generasi muda itu kan apa ya? Kalau dulu misalnya dia maju, belum tentu dia maju terus. Karena berbagai algoritma maupun mindset baru dan sebagainya itu kan berubah. Sedangkan kita juga sama-sama lahirnya sama. Ya, generasinya lahirnya sama. Nah, kita harus persiapkan generasi kita ini kesadaran kolektif ya, semua anak bangsa. Bahwa anak-anak kita itu memang harus kita bekali dengan kesadaran-kesadaran akan hal-hal itu. Salah satu penghambat yang kita tadi yang respon itu budaya yang ada di dalam bangsa kita. Budaya malu artinya tidak pada tempatnya. Malu terhadap orang, menghadapi, kemudian budaya lifestyle tinggi. Jadi budaya manja ini harus kita hilangkan dari budaya kita. Memang itu mungkin melekat di dalam diri kita. Itulah yang menyebabkan bangsa kita ini, individu-individunya itu menjadi tidak bisa merespon dengan baik sumber daya yang ada di sekeliling kita. Malu berjualan. Kalau proporsionalnya nggak apa-apa, ya kan? Kalau dulu ada orang Jawa, priayi dan bakul itu beda sekali budayanya. Kalau priayi itu memang tidak steril terhadap hitung-hitungan bisnis. Jadi memang kejujuran, kemudian integritas itu ada dipertahankan. Tapi mempertahankan seperti itu melecehkan atau menjelekkan bakul. Bakul itu pedagang ya. Mereka hitung-hitungan bisnis. Ya, kalau mereka saling berbesanan itu juga menjadi masalah karena ini bakul ini, artinya semua hitung-hitungannya itu dengan rugi, untung. Tapi priayi tidak seperti itu. Inilah yang menyebabkan seorang priayi kalau dia mempertahankan itu bagus, tetapi disertai juga dengan hitung-hitungan yang proporsional.
bukan steril terhadap untung rugi dan sebagainya. Itulah makanya kayak bangsa Jawa dengan bangsa Minang, suku Minang, suku Jawa itu beda. Kalau suku Jawa itu memang ada pattern priayinya. Ya. Itu untung rugi itu tidak begitu di concern, tetapi mereka concern terhadap integritas, ya kejujuran, kemudian hal-hal yang lainnya yang lebih soft ya, soft skill ya. Tapi Minang, suku Minang karena di pasisih ya, itu di pantai, jadi mereka kehidupannya itu memperhitungkan untung rugi. Budayanya itu memang sudah adaptasi terhadap lingkungan, sehingga yang bisa bersaing dengan bangsa Cina atau suku Cina ya suku Minang, karena mereka ada interseksi untung rugi ya, walaupun tidak semua ya, tapi yang bisa bersaing mereka. Tapi suku Jawa nggak bisa bersaing dengan suku Cina karena beda lagi patternnya atau mindsetnya. Dari situlah berbagai masalah ini. Kemudian saya punya ide, sebetulnya ide semua ini ya, kita harus meningkatkan, mendevelop individu-individu generasi muda Islam ini sebaik mungkin dari awal. Dan itu sulit ya. Budaya-budaya yang negatif itu harus dihilangkan sejak dari awal dia masuk ke dalam pesantren. Budaya malu yang tidak proporsional, budaya priayi ya, budaya tidak memperhatikan hitung-hitungan, yang proporsional aja semuanya. Jadi kita bentuklah culture dari awal ini, harus mandiri, harus responsif terhadap permasalahan di sekitar kita, tetapi proporsional sesuai dengan ajaran Islam. Kita gali nilai-nilai yang berkaitan dengan itu. Jadi pesantren itu, pendidikan di pesantren itu syariat Islam, tetapi mereka juga punya soft skill yang dari awal sudah ditanamkan dan mengatasi konflik dari awal. Itu harus kita desain. Marilah kita, para pakar pendidikan, terutama Islam ya, untuk mendesain itu. Jangan outputnya nanti kita menyalahkan pemerintah dan akhirnya juga menyalahkan pihak-pihak lain. Itu sebetulnya kita sendiri yang harus punya defense ya, pertahanan. Bukan orang lain yang menyerang kita, tapi kita harus mempersiapkan diri, individu, dan tentu saja akhirnya disebar bangsa. Inilah kekuatan kita, hanya itu aja. Sumber daya alam mungkin sudah habis, akan datang, masa akan datang. Sudah kita tidak punya lagi. Sumber daya tanah mungkin masih ada atau sudah direbut juga, karena kita sudah lalai selama ini. Dari situlah kita step up, meningkatkan diri sebagai individu dan kumpulan individu menjadi bangsa yang, dan memohon tentu saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mindset dan pikiran-pikiran yang baik ini, kita tidak akan terjebak pada pengaruh-pengaruh pihak-pihak yang mempengaruhi kita, yang
berkeinginan jelek. Karena kita sudah jauh-jauh hari men-tracking ya, apa-apa yang diperbuat mereka. Dan kita dari sejak kecil responnya itu bukan melawan ya, tapi kita juga berusaha dengan soft skill kita untuk memerangi keinginan-keinginan yang buruk terhadap kita. Barulah kita berserah diri kepada Allah. Jadi sebetulnya software ini dalam diri kita ini bisa kita tanamkan dari awal untuk mengcoping ya, bukan melawan ya, tapi mengcoping untuk bukan mengadaptasi ya, artinya mendefense atau melindungi diri kita terhadap pengaruh-pengaruh yang jahat. Tapi bukan berarti kita terus kemudian memerangi, itu tidak efektif. Jadi kita silent building ya, tetapi hasilnya nanti adalah memerangi, bukan secara konfliknya ini nggak menguntungkan. Karena apa? Selalu kita direkayasa dan sebagainya, itu kan malah nggak menguntungkan. Tetapi kita harus punya self defense individu, soft skill. Dan marilah kita pakar-pakar pendidikan, pakar-pakar agama dan sebagainya mempersiapkan, tidak terlambat ya, tidak terlambat. Kita memang harus berbuat, besok kiamat juga kita harus berbuat, menyiapkan sesuatu yang baik. Marilah kita kocok ulang ya cara-cara kita mendidik ya, cara-cara kita mengcoping atau menghadapi berbagai masalah ini. Kita harus menjadi pemenang yang baik, yang soft skillnya bagus, artinya mutu daripada diri kita ini super. Kalau kita diajak konflik terus, maka sebetulnya memang itu tujuannya, supaya kita nggak concern ya. Diajak korupsi, itu memang tujuan-tujuan yang, jadi begini sebagai contoh, misalnya kita tidak mau diajak korupsi, tapi cara melawannya itu bukan dengan frontal, itu malah nggak, menurut saya ya, malah tidak produktif, tidak, jadi malah kontraproduktif itu. Misalnya, Pak ini uang ini sekian-sekian, oh saya nggak mau ya, wah ini, jangan. Itu tentu aja akan menyakitkan, walaupun benar ya, akan menyakitkan yang pemberi uangnya. Ya begitulah memang. Dan akhirnya dia berbuat lain yang, misalnya dia berusaha mendekati pejabat-pejabat untuk mencopot kita atau menyerang kita dan sebagainya. Itu akhirnya responnya. Jadi kita memang harus excellent dalam melawan orang-orang itu. Ya. Jadi nanti memang mereka yang akan terpengaruh kepada kearifan kita sesuai dengan syariat agama kita, Islam. Jadi itu pengantar dari saya. Kita mendirikan sekolah-sekolah yang intinya adalah seperti itu. Ya. Intinya seperti itu. Itu bukan radikal ya. Kalau mereka kan bisa arahkan ke radikal dan sebagainya, karena mereka punya celah untuk mendeskreditkan kita.
Jadi kita ubah cara-cara pendidikan kita menjadi yang tidak ada ininya, tidak ada kejutannya, biasa-biasa saja, proporsional, ya. Tetapi dampaknya terhadap individu kita, individu orang-orang Islam ini, yang generasi muda ini, menjadi luar biasa. Kira-kira itu ininya, missionnya. Jadi memang kita harus harus komprehensif ya. Harus komprehensif. Mungkin ada sekolah-sekolah itu bisa gratis, ya, tidak tidak berdasarkan biaya dan sebagainya. Yang tidak punya dana tentu saja tidak punya akses ke sana. Kita kocok ulanglah mindset kita ini, para pakar pendidikan dan sebagainya. Nanti kalau kita kocok ulang bersama-sama, nanti ada juga biasanya itu masukan dari orang-orang yang memang disusupkan oleh keinginan orang-orang yang ingin berbuat jahat, masuk ke dalam situ, ikut memberikan saran dan sebagainya. Karena kita baru aja mendevelop, tentu saja senang kalau ada orang yang bergabung, tapi tujuannya mereka jelek. Ada banyak sekali hal yang seperti itu. Jadi memang kita harus cermat juga ya dalam selection orang-orang yang punya keinginan baik ini, supaya tidak tercemar ya seperti Snob or Grow-nya, katanya dia bisa hafal Al-Quran, tapi itu masih belum pasti ya. Seperti itu dia masuk ke dalam golongan masyarakat muslim, tentu saja akan respect terhadap dia, tapi tujuan dia memang bukan untuk itu ya, bukan untuk itu. Bisa aja terjadi seperti itu ya kan, bisa saja terjadi seperti itu ya. Kita berusaha tapi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya tujuannya adalah, concernnya adalah memajukan sumber daya generasi muda ini yang luar biasa, dan harus kita persiapkan sekarang. Tidak bisa dia, ya memang di dalam pendidikan, sekolah dan sebagainya itu bisa ya mengubah orang menjadi sesuatu yang bermutu, tetapi itu panjang dan belum tentu. Karena sifat-sifat tadi itu yang malu, pemalu, kemudian sifat priayi sifat bagus ada, tapi maksudnya yang image ya, mempertahankan image dan sebagainya, itu semua dibawa sampai sekolah, sampai jadi profesor dan sebagainya, sehingga profesornya juga bisa dipengaruhi oleh orang-orang yang berbuat jahat ya, itu seperti itu. Jadi sebetulnya terkembali kepada manusianya. Kita nggak usah menyalahkan orang lain. Artinya nggak usah menyalahkan orang lain itu bukan kita membela orang yang berbuat jahat kepada kita, tapi kita harus punya pertahanan diri dan kesiapan menghadapi sumber daya yang di sekeliling kita ini. Itu kuncinya. Pendidikan bagus ya. Bagus pendidikan, pesantren dan sebagainya. Coba itu dikocok ulang. Dikocok ulang itu apa ya, di riset lagi lah cara-cara metodologinya ya, dalam mempersiapkan diri ya, terhadap sumber daya di sekitar kita. Waspada boleh, tetapi jangan terlalu konflik. Kalau konflik, memang suka konflik, kita dibawa konflik itu.
Tapi waspada, introspeksi, kemudian kita meningkatkan diri, bagaimana menghadapi sumber daya yang jahat di sekitar kita. Ini kita bisa berikan soft skill dan sebagainya. Mudah-mudahan idenya seperti itu, sehingga kita harus menata ulang kembali atau menambah berapa materi dalam pesantren yang sebetulnya kita nggak usah heboh ya menambah itu. Kita tenang-tenang saja, tetapi insya Allah dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa memasukkan soft skill itu ke dalam sekolah-sekolah kita, individu-individu generasi muda. Itu saja untuk menangkalnya. Karena di masa depan sumber daya alam juga tidak ada, seperti di Arab juga minyak berkurang ya. Sehingga hanya dengan manusia yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kemampuan itu bisa beradaptasi dengan lingkungan yang sudah begitu rusak sekarang ini. Ya, kita mempertahankan diri untuk melawan atau mengcoping ya, atau menghadapi hal-hal ini dengan kekuatan diri kita yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuknya melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi ingat, semua ini janganlah menimbulkan konflik. Kalau menimbulkan konflik itu artinya kita sudah tidak punya soft skill untuk menghadapi orang tidak dengan konflik. Itu poinnya. Insya Allah kita diberikan barokah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan berbagai rancangan-rancangan ini dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.